Sementara itu di kota Surabaya dan Medan, pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan terus berlangsung. Kita langsung bergabung bersama rekan Monica Gracia dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Dana Pangaribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Monica terlebih dahulu. Monica, bagaimana jalannya proses vaksinasi yang dilakukan di RSUD Sidoarjo hingga hari ini dari pantauan Anda? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, dari hasil pemantauan kami dilakukan sejak pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 11.36 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada sekitar 166 SDM kesehatan yang dilakukan vaksinasi di RSUD Sidoarjo. Itu berarti untuk per hari ini sudah ada 417 SDM kesehatan yang dilakukan vaksinasi di RSUD Sidoarjo. Namun untuk perharinya pihak RSUD Sidoarjo sudah menyiapkan kuota 150 tenaga kesehatan yang tidak hanya berasal dari RSUD Sidoarjo saja, namun nakes-nakes yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Dan untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah berada atau bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Dr. Ato. Dr. Ato, selamat siang. Selamat siang. Dok, mungkin bisa disampaikan, sudah 11 hari vaksinasi dilakukan di RSUD Sidoarjo. Apakah ada evaluasi yang ditemukan dari pihak rumah sakit? Ya, saat ini mulai hari Jumat lalu sampai hari Selasa ini sudah 583 yang sudah divaksinasi. Dari jumlah tersebut 2,7% memang ada keluhan, yaitu mudah ngantuk. Kemudian juga ada yang pusing, tapi yang pusing ini saya lihat memang karena perawat yang habis jaga malam, mungkin capek, divaksin, sempat pusing. Itu juga mungkin sarapannya kurang. Tapi gejala-gejala lain, alergi, nggak ada. Jadi alhamdulillah kami juga sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi ini berjalan lancar. Kemudian juga dari data yang ada, insya Allah nanti mungkin Januari akhir ini sudah seluruh tenaga kita sudah divaksin. Karena di tempat kita 200 orang bisa divaksin dalam sehari. Hari ini 166 yang sudah terdaftar. Ya. Mungkin bisa disampaikan untuk persiapan vaksinasi di tahap kedua yang dijadwalkan 29 Januari mendatang, apa yang membedakan jika dibandingkan dengan sebelumnya? Saya kira nggak ada yang sama dengan kegiatan sehari-hari. Jadi waktu saat perdana dulu memang ada acara pembukaan, ada acara seremonial. Kalau nanti tanggal 29 yang kedua tentunya juga langsung datang seperti saat ini. Jadi langsung melalui meja 1 untuk registrasi, untuk proses verifikasi lagi. Kemudian meja 2 untuk screening, pemeriksaan kesehatan. Kemudian meja 3 vaksinasi dan observasi seperti yang saat ini terjadi. Jadi nggak ada persiapan spesifik ya. Baik dokter, terima kasih atas wawancaranya, ya Iqbal dan juga pemirsa, di mana tadi hasil temuan yang kita dapatkan masih ada yang screeningnya tidak lolos, mungkin dikarenakan adanya tensi yang tinggi, juga ada jantung koroner atau bahkan ada temuan hamil saat melakukan screening di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo sebelum dilakukan vaksin. Dan nantinya untuk vaksin susulan ini akan dijadwalkan di bulan Maret 2021 mendatang. Namun hingga saat ini untuk jumlah vaksin di Sidoarjo sendiri seluruhnya berjumlah 8.000 vaksin yang nantinya akan dilanjutkan. Selain untuk ke tenaga kesehatan, akan dilanjutkan ke masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, Iqbal. Baik, kita ke Sumatera Utara. Dana, bagaimana dengan pelaksanaan vaksinasi di sana? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, hingga hari ini vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di wilayah Kota Medan masih terus berlangsung di 81 unit fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin Medan hingga saat ini masih berlangsung, di mana data terakhir hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sudah ada 14 orang tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi di lokasi ini. Memang vaksinasi di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin Medan ini sudah berlangsung sejak Rabu kemarin, terhitung sudah 5 hari, sehingga jumlah tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan ini sudah mencapai 430 orang tenaga kesehatan. Ditargetkan pelaksanaan vaksinasi ini selesai pada hari ini dengan jumlah vial vaksin yang tersedia hingga saat ini hanya tinggal 300 vial vaksin lagi. Dari jumlah vial vaksin yang diterima ada sebanyak 756 vial vaksin.
756 vial vaksin ini sendiri tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan, namun juga untuk tenaga kesehatan di luar dari rumah sakit. Pelaksanaan vaksinasi di lokasi ini dibagi ke dalam 2 sesi, yakni pada pagi hari pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan pada sore hari hingga malam pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid yang menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi di wilayah Sumatera Utara ini sudah mencapai 18% dari total target vaksinasi terhadap nakes yang mencapai 72.000 tenaga kesehatan. Vaksinasi ini sendiri nantinya difokuskan, memang saat ini difokuskan pada 3 wilayah, yakni Mebidang, Medan, Binjai, dan Deli Serdang yang menjadi 3 wilayah penyumbang kasus tertinggi COVID-19 di Sumatera Utara. Vaksinasi kedua nanti diharapkan dapat dilaksanakan pada Februari mendatang dengan jumlah vaksin yang saat ini sudah diterima sebanyak 114.480 tenaga kesehatan. Iqbal. Dan kemudian apakah ada kendala selama pelaksanaan vaksinasi di sana? Iqbal, memang dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah Kota Medan ditemui beberapa kendala, yang utamanya adalah menurut Direktur Utama Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan yang menyampaikan bahwa utama dari kendala vaksinasi ini adalah tidak sinkronnya data yang disampaikan di aplikasi Pikir dengan data yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid yang hingga saat ini untuk mengantisipasi adanya terkendala data tersebut, pihaknya akan melakukan pendataan secara manual. Dan terkait dengan hal tersebut, berikut kita simak secara lengkap pernyataan dari Dirut Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan, Dr. Beni Satria. Kita sudah melayani sejak Rabu ya, tanggal 20 dan sampai hari masih berlangsung. Jadi total yang sudah kita layanin sesuai pesanan kemarin kita memang meminta sekitar 820 dosis. Tetapi yang kemudian disetujui dari Dinas Kesehatan dan diberikan sudah kita ambil itu sebanyak 756. Dan total dari tanggal 20 sampai kemarin, Sabtu kita terakhir ya karena Minggu tidak ada pelayanan, itu 430 tenaga kesehatan dan staf yang sudah kita vaksinasi. Memastikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kendala pendataan ini, pihak Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan menyampaikan bahwa pihaknya mengambil kebijakan untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan yang tidak terdaftar di aplikasi Pikir, sehingga nanti datanya ini dapat dilakukan secara manual dan dicocokkan kembali dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga pendataan ini juga dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga Dinas Kesehatan Kota Medan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa saat ini kasus COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat, di mana kasus harian ini sudah mencapai 70 hingga 80 kasus, di mana kasus COVID-19 di Sumatera Utara sudah mencapai 20.221 kasus konfirmasi positif. Demikian Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, Dana Pangaribuan dan sebelumnya Monica Gracia melaporkan langsung. Terima kasih rekan-rekan.